Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Safiuddin Syarif melalui channel YouTube Safiuddin Syarif. Saat ini saya berada di destinasi wisata di Kabupaten Sumeneb, tepatnya di Desa Cermista, yaitu Bukit Tinggi. Dan saat ini saya bersama dengan pemilik atau owner dari wisata Bukit Tinggi Cermista. Dengan Mas siapa? Saya Haji Adi. Haji Adi ya? Haji Adi. Pemilik dari wisata apa? Ya, betul. Wisata Bukit Tinggi ya? Wisata alam Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Bisa diceritakan, Pak, bagaimana Bapak menggagas ide pariwisata seperti ini? Ya, sebelumnya jauh sebelumnya ini merupakan dataran tinggi yang dimana penuh batu-batu dan hutan-hutan. Saya juga tidak menyangka kalau lokasi ini bisa menjadi wisata alam karena dibantu oleh teman saya yaitu Basri dengan Junaidi, pemilik pekarangan pertama. Berkat pengelola beliau sehingga Bukit Tinggi bisa dikembangkan menjadi seperti ini sampai berjalan di 5 tahun ke depan ini. Alhamdulillah selalu eksis karena berkat dukungan-dukungan dari tokoh-tokoh juga di Wali Tompo dari Mista ini, juga dukungan dari kepala desa, juga dari dinas pariwisata yang untuk memacu pola pikir dari karyawan-karyawan kita ini untuk mengembangkan wisata Bukit Tinggi. Seperti itu. Kalau idenya ide untuk menjadikan ini sebagai tempat pariwisata juga awalnya bagaimana? Kan jarang ya, terutama di Sumeneb ada destinasi wisata seperti ini. Bapaknya tuh menangkap ide itu, munculnya ide dari mana? Ya, awal mula ide itu muncul pertama dibentuk gazebo tempat istirahat dan juga saya bikinkan kolam kecil, kolam ikan. Nah di situ saya mengadakan acara acara trail saya larikan ke Bukit Tinggi ini sekaligus di launching. Ternyata antusias dari masyarakat sini luar biasa sehingga mengundang dari luar untuk bisa melihat ke sini, fenomena di sini. Ternyata mereka mendukung sehingga wisata ini dikembangkan terus sampai seperti ini. Bagaimana pola manajemen yang diberlakukan dan pengelolaan manajemen di wisata Bukit Tinggi? Ya, kita di wisata Bukit Tinggi ini dikelola oleh beberapa struktur yang dimana juga ada direktur, ada manajer, ada sekretaris, juga ada karyawan bagian pengamanan, kebersihan, semuanya tersusun seperti perusahaan sehingga dari keuangan, tiket-tiket semua terkoordinir, tertib seperti itu. Terus sebagai langkah awal pertama mengenalkan dan membumingkan ini bagaimana, Pak? Ya, kita melalui media sosial juga, kita posting di Instagram, kita posting di FB, juga di radio-radio di daerah Kabupaten Sumeneb, juga mungkin juga di luar Sumeneb, sehingga mereka bertanya di mana wisata Bukit ini, di mana, sehingga kita juga kebetulan ada Google Map-nya di sini, kita postingnya di situ, sehingga mereka berluyun-luyun untuk datang ke sini. Terus untuk kan ini masa pandemi gitu ya. Iya. Bagaimana untuk mengakali supaya tetap eksis atau bertahan di kala pandemi seperti ini? Ya, dalam suasana pandemi kita harus mematuhi protokol kesehatan. Jadi agar pengunjung tetap semangat untuk ke sini, kita siapkan hand sanitizer, tempat cuci tangan, dan juga masker yang dibagikan secara gratis. Terus untuk kedepannya ya, kita tahu bahwa setelah muncul wisata Bukit Tinggi ini, bermunculan wisata-wisata yang lain. Pak, bagaimana Bapak cara menyiasati persaingan kompetisi seperti itu? Ya, jadi kita juga menanyakan kepada pengunjung apa kekurangan di Bukit Tinggi ini dan apa kelemahannya. Kita ambil masukan sehingga kita bisa mengembangkan untuk menjadikan studi banding dengan wisata-wisata alam lainnya. Nah, sehingga perkembangan itu tidak akan ketinggalan. Setiap tahun di Bukit Tinggi ini selalu mengalami perkembangan. Kebetulan juga ada flying fox, flying bag, juga nanti mungkin di tahun berikutnya akan dibangun kolam renang untuk menyesuaikan dengan wisata-wisata lain yang digemari oleh masyarakat. Terus untuk apa sesuatu yang beda
Bukit Tinggi dengan wisata yang lainnya, dengan destinasi wisata Ya, lainnya. wisata alam ini memang wisata yang imaging, dalam artian bisa melihat pemandangan secara luas. Di ujung ketinggian itu bisa melihat laut, bisa melihat lampu-lampu yang di bawah, sehingga ini adalah fenomena alam. Kalau yang lainnya itu kan buatan, tidak bisa melihat secara leluasa seperti itu. Untuk kedepannya ada ndak terobosan baru yang berbeda dari yang ada di sini dan berbeda dari yang lain sebagai penarik bagi yang lain? Kira-kira terobosan apa gitu? Bisa dibocorkan? Itu masih dalam susunan kita bersama leader-leader kita ini. Jadi intinya banyak para pengusaha besar yang ingin bergabung di sini untuk mengembangkan wisata bukit ini, mungkin dari kelengkapan hewan-hewan, minisu itu, terus juga kolam renang anak, kolam renang dewasa, semuanya ini banyak dari luar kita untuk menyumbang aset-aset seperti itu. Cuma sementara ini kita stop dulu karena selama masih berjalan secara baik, saya sebagai leader utama di Bukit Tinggi tetap akan saya kembangkan, akan lebih tinggi daripada wisata-wisata lain. Alam Madura itu biasanya, alam Madura itu dikenal oleh orang luar itu adalah panas, gersang, dan itu yang menyebabkan mereka itu enggan untuk datang ke Madura atau spesialnya ke Sumeneb. Bagaimana untuk siasat untuk menyiasati kondisi alam Madura yang panas, gersang seperti itu sehingga menjadi wilayah yang sejuk, nyaman sehingga mereka tertarik untuk datang? Ya memang pada cuaca panas seperti ini, apalagi dalam posisi pandemi seperti ini, memang orang-orang enggan untuk berjalan. Akan tetapi ketika sudah nyampe di Bukit Tinggi ini, di wisata alam ini tempatnya sejuk karena dalam lokasi satu titik ke titik yang lain ini sudah didesain untuk bisa tidak panas karena anginnya betul-betul alami. Di sini kita menyadari bahwa kelebihan dari wisata alam Bukit Tinggi ini adalah sejuknya ketika sudah nyampe di sini. Dan buktinya mas-mas yang ada di sini sekarang yang lagi berwisata di sini tidak merasakan kepanasan. Seperti itu. Jadi nilai plusnya Bukit Tinggi selalu dingin dan sejuk. Ya. Mas, bisa dibocorkan nggak? Selain wisata Bukit Tinggi ini, apa aja yang dimiliki atau akan dikembangkan? Ya itu seperti yang saya sampaikan tadi, Bukit Tinggi setiap saat atau setiap waktu, mungkin setiap bulan atau setiap tahun ini akan selalu ada pengembangan. Untuk yang tahun ke depan ini insya Allah akan ada kolam renang anak dan juga mainan anak, juga ada minisu yang mungkin terbatas untuk sementara, nanti sampai berkembang secara otomatis nanti. Maksud saya gini Mas, bahwa saya melihat ini sebagai sebuah terobosan gitu. Ada sebuah ide yang berinas gitu untuk menggagas sebuah tempat yang bebatuan tidak memiliki nilai apa-apa gitu. Tapi dengan sentuhan ide kreatif menjadi destinasi wisata yang bisa mensejahterakan gitu ya. Mendatangkan kesejahteraan untuk omset gitu. Mas, kira-kira ada destinasi lain nggak yang akan dikembangkan? Maksudnya destinasi seperti apa, Mas? Ya mungkin ada ide-ide lain. Ya banyak. Kita akan sebagai leader ini artinya pemilik saya itu nanti bisa kita kembangkan melalui leader atau pengelolanya. Karena pengelola ini yang memang mungkin dianggap beda dengan yang lain, karena pengelola ini memang setiap ide-ide yang muncul itu selalu tiba-tiba, sehingga apa yang menjadi idenya dia langsung dikembangkan dan bisa dilihat oleh masyarakat, dan itu rahasia oleh pengelola sendiri. Mas, pesan apa yang akan disampaikan Mas terutama kepada masyarakat, kepada anak-anak muda untuk bisa mengembangkan potensi daerah yang dimiliki? Ya, saran saya pemikiran dan pola aktif dalam pengusaha wisata ini harus jangan kalah dengan
pengusaha Bukit Tinggi. Intinya kreasi-kreasi yang ada di pikiran kita harus segera diterapkan, harus mengembangkan apa yang ada di pikiran kita sehingga kita mempunyai penghasilan, sehingga kita mempunyai pendapatan dari pola pikir kita sendiri. Wisata alam bukan berdiri sendiri, tapi berdiri dari otak kita sendiri. Seperti itu, kembangkan pola pikir kita untuk mendapatkan ekonomi atau bisnis dalam usaha ini. Ini Mas yang terakhir Mas, silakan Mas untuk menyampaikan pemikiran Mas untuk kepada pemirsa semuanya, sehingga bisa memotivasi dan menginspirasi mereka. Iya. Jadi harapan saya kepada masyarakat ataupun pengunjung di sini agar bisa mendukung atau mensupport wisata alam Bukit Tinggi dengan mengembangkan usaha-usaha masing-masing seperti UMKM, mungkin dari usaha batik, usaha minuman, juga banyak hal yang lainnya, ukiran-ukiran itu bisa dikembangkan di wisata Bukit Tinggi sini, sehingga mode-mode alami yang dikembangkan di sini bisa menjadi terkenal nantinya di kalangan Kabupaten Sumeneb, bahkan di luar Sumeneb. Seperti itu. Dan ini yang paling akhir Mas, silakan Mas sapa seluruh masyarakat baik yang ada di Sumeneb, Madura ataupun di Jawa Timur dan yang lainnya untuk datang ke wisata Bukit Tinggi Tirta Kabupaten Sumeneb ini Mas. Ya, buat teman-teman, sahabat-sahabat, para semuanya untuk bisa hadir ke wisata alam Bukit Tinggi, karena wisata alam Bukit Tinggi ini beda dengan yang lainnya. Silahkan kunjungi segera, jangan sampai terlewatkan. Wisata alam Bukit Tinggi memang untuk Anda semua. Ya. Terima kasih kepada seluruh pemirsa di media sosial, baik channel YouTube ataupun yang lain-lainnya. Ini kesempatan saya untuk wawancara dan ngomong-ngomong, bincang-bincang dengan owner daripada wisata alam Bukit Tinggi Tirta itu, Tirta Vista. Semoga kegiatan bincang-bincang ini menginspirasi dan motivasi kita semua untuk kreatif, mengolah alam menjadi sesuatu yang memiliki nilai dan bermanfaat, memberikan kesejahteraan kepada kita semua. Terima kasih Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.